Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Sedangkan Handul yang tadi ditinggal sendirian gitu aja sama si Kijun, nggak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama yang bernama Jongsin. Mereka pun pergi makan bersama. Dari percakapan mereka, sepertinya Jongsin adalah atasan Handul dulunya. Jongsin berkata kalau dia baru tahu Handul sudah bercerai. Mendengar itu, Handul menegaskan kalau bercerai adalah hal terbaik yang dia lakukan. Jongsin juga jadi tahu kalau Handul sekarang bekerja untuk perusahaan asuransi dan sedang mengembangkan satu produk asuransi baru, yaitu asuransi perceraian. Jongsin memberikan dukungannya untuk Handul. Kembali ke Kijun dan Eunhyung, mereka berdua jadi mengobrol bersama. Kijun menawarkan agar Eunhyung membeli asuransi perceraiannya. Gak hanya itu, Kijun bahkan menegur Eunhyung karena penampilannya seperti tidak menjaga dirinya sendiri dan terlihat sangat menyedihkan. Kijun juga menyalahkan Eunhyung karena tidak berusaha sewaktu Eunhyung masih menikah dengan Jinju. Karena jika Eunhyung berusaha keras, maka Jinju tidak akan meninggalkannya. Nah, dari percakapan keduanya menunjukkan bahwa Jinju mengakhiri hidupnya setelah menjalani hubungan yang tidak dia inginkan dengan Eunhyung. Apalagi Jinju juga tidak mendapat dukungan dari Kijun. Saat dulu itu, Kijun begitu membela Eunhyung dan tidak menghiraukan jeritan hati kakaknya sendiri. Karena itu, sekarang Kijun memohon kepada Eunhyung agar Eunhyung menjalani hidupnya dengan baik. Kijun menyuruh Eunhyung mencari pasangan, menikah dan bercerai jika udah nggak cocok. Jangan hidup menderita dan merasa bersalah melulu. Kijun nggak kepengen kehilangan Eunhyung juga. Di tempat lain, Nare masuk ke sebuah tempat ronde koin untuk mencuci boneka beruangnya. Saat Nare sudah memulai proses pencucian bonekanya, Jeonman yang berada di sana langsung meneriakinya. Karena ternyata bantal dan boneka seharusnya tidak boleh dicuci di mesin cuci tersebut. Jadinya boneka beruang milik Nare pun hancur seketika itu juga. Melihat mesin cuci itu penuh dengan bulu-bulu dari boneka beruang, Nare meminta tolong kepada Jeonman untuk membantunya membereskan masalah ini. Awalnya Jeonman nggak mau, tapi akhirnya dia membantu Nare untuk membersihkan seluruhnya. Setelah selesai, Nare bingung kenapa Jeonman kok bawa panci ke tempat laundry. Jeonman lalu mengajak Nare ke restoran langganannya. Jadi panci itu adalah panci yang biasanya Jeonman ambil dari restoran langganannya itu. Intinya Jeonman adalah orang yang sangat tidak suka menggunakan plastik. Maka karena itu, dia selalu menggunakan panci untuk take away. Nare juga ternyata memiliki pikiran yang serupa. Saat keduanya merasa semakin dekat, mereka menyaksikan insiden kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami pemilik restoran kepada istrinya. Nare segera mengobati jari istri pemilik restoran itu. Istri pemilik restoran juga mengatakan dirinya lelah dengan sikap suaminya itu. Mendengar itu, Jeonman dengan tenang menawarkan asuransi perceraian kepada sang istri. Jeonman menjelaskan dia tidak menyarankan untuk bercerai, tapi asuransi ini menawarkan layanan konseling. Jeonman menyarankan agar suami istri itu mencari bantuan konseling. Namun kalau masih tidak berubah juga, mungkin si istri bisa memikirkan untuk bercerai. Nare juga menegaskan, meskipun umur si istri sudah 60 tahun, tapi dia tetap berhak untuk bahagia. Sore itu, Handul bersiap untuk pergi, tapi di tengah jalan dia kembali bertemu dengan Kijun yang habis berlari sampai ngos-ngosan. Kijun bahkan terjatuh lemas di depan Handul. Melihat itu, Handul pun membantu Kijun dengan memberikannya sebotol air. Handul bertanya, kamu memang habis lari dari mana? Kijun menjawab kalau tadi dia ke museum. Sebelum Handul pergi, Kijun menarik rok Handul dan mengajaknya untuk minum kopi bersama. Kembali ke Jeonman dan Nare, mereka akhirnya berjalan pulang. Di persimpangan jalan, Nare menanyakan apakah dia bisa makan bareng sama Jeonman di rumah Jeonman. Dengan tegas, Jeonman menjawab kalau dia tidak mengundang siapapun ke rumahnya. Tapi pada waktu yang sama, perut Nare berbunyi. Mendengar raungan perut Nare, Jeonman akhirnya mau nggak mau mengajak Nare ke rumahnya. Sedangkan Kijun dan Handul, keduanya akhirnya beneran pergi minum kopi bersama. Setelah Jeonman menegak kopinya, dia pun sandaran dan tertidur. Sementara Handul, dia melanjutkan merajut rajutannya yang belum selesai. Setelah beberapa lama, Kijun akhirnya terbangun. Dia kaget karena sekarang mejanya penuh dengan makanan. Handul berkata, itu karena Kijun tertidur. Jadi Handul nggak enak lah sama pemilik kafe itu. Makanya dia pesan banyak deh. Kijun menanggapi, kenapa kamu nggak bangunin aku? Handul menjawab, itu karena aku melihat kamu sangat kelelahan. Sepertinya kamu butuh tidur. Karena Kijun melihat Handul sedang merajut, Kijun bertanya apakah Handul bisa mengajari Kijun merajut. Karena ada rajutan yang belum selesai. Ini pasti adalah rajutan hijau milik Jinju. Setelah mengatakan itu, Kijun mengajak Handul untuk pergi mencari udara segar. Ternyata mereka pergi ke supermarket. Di sana keduanya berbicara tentang pernikahan mereka di masa lalu. Kijun bertanya kenapa Handul bercerai. Handul menjawab karena dirinya bodoh. Dan bertanya balik kenapa Kijun bercerai dengan Nare.
Kijun menjawab itu karena terkadang Kijun menjadi orang yang sangat cerewet. Kita lalu melihat sekilas hubungan Kijun dengan Nare. Saat itu mereka berdua baru menikah. Tapi hari itu Nare ada janjian ketemuan sama teman lelakinya yang baru datang dari Amerika. Kijun mengira kalau Nare dan temannya itu akan bertemu di rumah mereka. Tapi ternyata Nare dan temannya itu akan bertemu di rumah lama Nare saat dia masih lajang dulu. Kijun tentu tidak memahami pemikiran Nare. Tapi Nare menjelaskan kalau pernikahan itu ya tidak membuat pasangan suami istri jadi terkekang. Mereka masih bisa hidup bebas. Karena menurut Nare, pernikahan bukanlah segalanya. Di rumah Jeonman, Nare dan Jeonman juga berbicara tentang pernikahan mereka sebelumnya. Jeonman mengatakan kalau dia suka rumah yang minimalis dan tidak terlalu banyak barang. Dan itu sangat berbeda dengan mantan istrinya. Jeonman jadi menyadari kalau yang dia butuhkan hanyalah ruang untuknya sendiri. Mendengar itu, Nare kembali menyetujui pemikiran Jeonman. Nare sangat menjunjung tinggi ruang pribadinya, yang tidak boleh dicampuri oleh pasangan, hanya karena mereka suami istri. Nare juga melihat ada sebuah batu besar di rumah Jeonman. Jeonman mengatakan kalau itu adalah batu yang diambil dari memancing. Jeonman mengatakan kalau dia dan Kijun sangat suka memancing. Nare terkejut karena dia baru tahu kalau mantan suaminya suka memancing. Kembali ke supermarket, Handul sedang mencari barang sendirian dan tiba-tiba bertemu dengan mantan suami yang sedang bersama dengan istri barunya. Mantan suami Handul langsung menyerang Handul secara verbal, mengatakan kalau Handul mengikutinya. Buset, ini laki kegeeran banget dah ya. Awalnya Handul gugup dan menabrak barang di supermarket itu. Lalu ketika Handul hendak membereskan barang-barang yang jatuh itu, mantan suaminya malahan mendorong keranjang bawaannya ke punggung Handul berkali-kali. Karena frustasi, akhirnya Handul berteriak dengan kencang. Mantan suami Handul makin gak senang dan mencoba menyerang Handul lebih lagi. Tapi untung aja Kijun datang tepat waktu untuk menghentikannya. Kijun segera memasang badan di depan Handul, dan meskipun mantan Handul mencoba untuk mendorong keranjang belanjaannya, Kijun menahannya. Karena itulah mantan suami Handul pun pergi dari sana. Setelah itu, Kijun segera membantu Handul membereskan barang-barang yang terjatuh sebelumnya. Saat berjalan pulang, Kijun menyuruh Handul untuk marah lebih sering. Handul kemudian berterima kasih kepadanya karena telah membelanya tadi. Malam itu di kantor, seorang pria diam-diam login ke komputer seseorang di tim asuransi perceraian dan memeriksa sesuatu di sana. Keesokan paginya, Nare meminta tim asuransi perceraian menemukan cara untuk mencegah pemegang polis asuransi perceraian tidak bercerai dalam waktu 6 bulan setelah mengambil polis. Kijun berkata caranya adalah dengan memilih kasus manajemen khusus. Jadi tim akan memilih pemegang polis yang beresiko tinggi untuk bercerai dan memantau pasangan tersebut baik-baik. Nare kembali bertanya, terus dari mana kita tahu pasangan yang beresiko tinggi untuk bercerai? Kijun dan Handul ternyata sudah membuat daftar partner seperti astrolog, fisiognomi, dan psikolog untuk membahas masalah tersebut dan menemukan berbagai cara untuk mengidentifikasi pasangan yang beresiko bercerai dan mencegah mereka bercerai. Setelah rapat selesai, para anggota tim pergi untuk menemui partner-partner tersebut. Handul dan Kijun pergi menemui seorang fisiognomi. Fisiognomi adalah ilmu untuk membaca karakter seseorang dari wajahnya. Jadi Kijun dan Handul membawa foto para pasangan yang telah mengambil polis, lalu menanyakan kepada ahli fisiognomi, pasangan mana aja yang kira-kira beresiko tinggi untuk bercerai. Master fisiognomi pun menjawab pertanyaan mereka. Kijun juga menanyakan apakah ada cara khusus membaca wajah seseorang. Tapi karena si Master kagak punya kertas saat itu, Kijun menawarkan mukanya untuk digambar. Setelah selesai, Handul dan Kijun pun pamit pulang dengan muka mereka yang sudah dicoret-coret oleh si Master. Master juga memberitahu mereka, ada yang lebih penting dari wajah seseorang. Itu adalah hatinya. Pada akhirnya, hatilah yang membentuk fisik kita. Jadi mungkin aja fisiognomi seseorang berubah. Di tengah-tengah semua ini, Kijun mendapat telepon dari Kim Sonman. Dia adalah manajer di divisi asuransi FSS. Mereka menemukan kalau Kijun dan timnya sudah melakukan pelanggaran peraturan asuransi selama proses pengembangan produk. Dan Kijun diminta datang ke FSS sekarang juga. Pernikahan kok kelihatan berat banget ya abis nonton drama ini. Tapi itu mungkin karena sewaktu pacaran, toleransinya masih segede gajah. Tapi waktu udah menikah, toleransinya sekecil semut. Memang komunikasi dan kompromi harus terus berlangsung sih dalam hubungan apapun. Tentunya, komprominya bukan terhadap pelanggaran ya. Jangan lupa saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.